Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Yesus Saja Purwokerto, Kamis 21 Juli 2022 bersama saya Romo IA Indra Pamungkas. Saudara-saudara, selamat pagi, berkat dalam. Bersyukur atas kasih Tuhan pagi ini. Mari kita bersama persiapkan diri untuk merenungkan sabda yang diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 10 sampai 17. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus menceritakan perumpamaan tentang seorang penabur, para murid bertanya kepadanya, "Mengapa engkau mengajar mereka dengan perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kalian diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan surga, tapi orang-orang lain tidak. Karena barang siapa mempunyai akan diberi lagi, tetapi barang siapa tidak mempunyai, maka apapun yang ada padanya akan diambil juga. Itulah sebabnya aku mengajar mereka dengan perumpamaan, karena biarpun melihat mereka tidak tahu, dan biarpun mendengar mereka tidak menangkap dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kalian akan mendengar dan mendengar lagi namun tidak mengerti. Kalian akan melihat dan melihat lagi namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan matanya melekat tertutup, agar jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku sembuhkan. Akan tetapi berbahagialah mata kalian sebab melihat, berbahagialah telinga kalian sebab mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kalian lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar tetapi tidak mendengarnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Apa yang membuat manusia menjadi makhluk istimewa sebagai ciptaan? Bukanlah kekayaan, bukan pula kekuasaan, tetapi tentang pemahaman atas karunia yang diterima. Mengerti dan memahami arti karunia dalam hidup merupakan salah satu bentuk mensyukuri diri sebagai seorang pribadi. Yesus membuka mata para rasul tentang karunia mereka sebagai pewaris kerajaan surga. Karunia itu bisa dirasakan sehingga berguna karena ada keyakinan utuh kepada kuasa Yesus. Betul, iman yang mantap akan membantu seseorang untuk menangkap aneka karunia yang sudah diberikan oleh Allah. Maka tugas kita sehari-hari adalah mencoba memahami karunia apa yang dianugerahkan Tuhan pada kita. Saudara-saudara, dengan rahmat karunia Allah itulah harapannya kita mampu melangkahkan hidup dengan semangat. Bahwa tantangan akan selalu ada, tetapi jangan sampai hal itu menutupi keterbukaan hati untuk memahami karunia Allah. Bahwa kekhawatiran dunia itu perlu, tetapi tidak selalu harus diutamakan sehingga menjebak kita menjadi orang yang kurang merasakan karunia Allah. Maka Injil memurnikan cara pemuridan kita agar semakin mau memahami karunia ilahi. Tangkaplah karunia yang Allah hadirkan hari ini dan majulah melangkah agar tugas kerasulan yang dipercayakan pada kita dapat terselenggarakan secara sempurna. Dan terakhir, yakinlah bahwa karunia Allah selalu lebih besar dan lebih berkuasa atas segala kesulitan manusiawi. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, segala syukur dan pujian kami haturkan padamu atas segenap karunia yang Engkau anugerahkan. Buatlah kami selalu memahami gerak roh yang memimpin kami, agar akhirnya kami mampu memahami karunia atas diri ini. Semoga pula dengan karunia itu, maka kami semakin bergerak maju menjalankan perutusan, dan tanamkanlah kekuatan sebagai murid-Mu yang sejati. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, keluarga kita, mereka yang kita cintai, dan tugas perutusan kita senantiasa dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Salam mendoan.